Oke, kita sudah bahas Majapahit. Sekarang, mari kita bahas case study yang 180 derajat berbeda. Sebuah sistem yang dibangun dari nol di tengah padang pasir, dikepung musuh, tapi cash flow-nya selalu sehat. Ekonomi Madinah. Ini adalah 4 strategi finansial yang dipakai Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan stabilitas dan kedaulatan. Gagal paham soal ini, bisnis Anda akan hancur, seperti peradaban yang hanya mengandalkan gengsi. Strategi pertama adalah kedaulatan pangan. Nabi tahu, negara yang makanannya tergantung dari luar, kedaulatannya semu. Maka, setiap jengkal tanah di Madinah wajib produktif. Tidak boleh ada lahan tidur. Nabi menerapkan sistem Al-Muzara'ah. Ini bukan sekadar bagi hasil biasa. Ini adalah kolaborasi, modal, dan skill. Pemilik lahan menyediakan tanah, pengelola menyediakan tenaga dan keahlian. Hasilnya dibagi di akhir secara adil. Secara finansial, ini menghilangkan biaya tetap, fixed cost, yang tinggi di awal bagi pengelola dan menghilangkan risiko kerugian total bagi pemilik lahan. Inilah yang saya sebut vertical integration. Di zaman sekarang, banyak pebisnis cuma main di tengah sebagai pedagang. Begitu supply macet, mereka mati. Di Madinah, mereka menguasai hulu. Mereka memproduksi sendiri. Pelajarannya, jangan cuma jago jualan, jago produksi. Kalau Anda punya kontrol atas produksi, Anda punya kendali atas harga dan margin. Itulah kedaulatan. Strategi kedua, sistem filter risiko. Nabi membangun pasar sendiri untuk menyaingi dominasi pasar yang penuh kecurangan. Aturannya keras, no riba, no goror. Mari kita bedah secara bisnis. Goror adalah ketidakpastian yang berlebihan. Dalam bisnis modern, ini seperti menjual barang yang belum ada atau kontrak yang pasal-pasalnya abu-abu. Nabi melarang ini karena goror adalah bibit sengketa. Sengketa dalam bisnis itu mahal harganya, membuang waktu, biaya hukum, dan merusak reputasi. Lalu riba. Ini bukan cuma soal bunga bank, tapi soal beban biaya modal yang tidak produktif. Utang di Madinah sifatnya produktif atau bantuan sosial. Tidak ada bunga yang melipat gandakan beban cash flow. Pelajarannya bagi Anda, filter setiap risiko bisnis Anda. Jangan ambil proyek yang abu-abu hanya karena tergiur margin besar. Dan pastikan struktur utang Anda tidak lebih besar dari pertumbuhan profit real. Itu strategi bertahan hidup. Strategi ketiga, velocity of money, kecepatan perputaran uang. Ini yang paling jenius. Di Madinah, uang tidak boleh diam. Menimbun harta, hoarding, itu dilarang keras secara sistemik. Lewat mekanisme zakat dan sedekah, uang dipaksa mengalir dari atas ke bawah. Secara ekonomi, orang kaya punya kecenderungan menabung, sementara orang miskin punya kecenderungan konsumsi. Dengan memindahkan sebagian kecil aset ke kelas bawah, daya beli masyarakat bawah meningkat. Hasilnya, barang-barang di pasar laku keras. Inilah yang tidak dipahami banyak CEO sekarang. Mereka sibuk menumpuk cash di neraca, tapi lupa menjaga daya beli konsumennya. Di Madinah, aset turnover-nya sangat tinggi. Uang berputar, pasar bergerak, dan ekonomi tumbuh secara organik tanpa perlu cetak uang berlebihan. Pelajaran buat Anda, jangan bangga punya aset banyak kalau aset itu tidak berputar. Putar aset Anda, percepat transaksi, itu kuncinya. Strategi terakhir, mata uang stabil dan kontrol internal. Madinah menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya stabil, tidak bisa dimanipulasi oleh inflasi ciptaan penguasa. Ditambah lagi, ada fungsi Baitul Mal sebagai pengawas finansial. Ini adalah audit internal tingkat negara. Setiap harta yang masuk ditanya asalnya. Setiap yang keluar dicatat tujuannya. Tidak ada ruang buat korupsi dan birokrasi gemuk yang kita bahas di Majapahit kemarin. Secara strategi, ini adalah tentang kejujuran data. Bisnis Anda tidak akan besar kalau pembukuannya berantakan. Anda butuh kontrol internal yang ketat agar tidak ada tikus di dalam perusahaan Anda. Gunakan mata uang atau instrumen nilai yang stabil untuk menjaga cadangan kas Anda agar tidak tergerus inflasi. Jadi, ekonomi Madinah bukan soal teori langit. Ini soal logika finansial, produksi real, manajemen risiko, perputaran uang, dan audit ketat. Kalau Anda masih main bisnis dengan cara amatir, pakai utang bodoh, dan cuma mikirin gengsi, selamat, Anda sedang menuju lubang kubur bisnis Anda sendiri. Belajar dari Madinah, terapkan satu saja dari 4 pilar ini, dan lihat bedanya pada cash flow Anda. Sebagai catatan penting, semua visualisasi yang Anda saksikan dalam video ini hanyalah sarana untuk mempermudah kita memahami narasi dan catatan sejarah yang ada. Fokuslah pada substansinya, ambil strateginya. Tulis di kolom komentar pilar mana yang menurut Anda paling sulit diterapkan di zaman sekarang. Mari kita bedah.